Kali ini saya mau bicara tentang satu topik yang beda dari biasanya, yaitu mengapa gosip menyebar di gereja. Bahkan sebenarnya kalau bicara tentang gosip ya, bukan cuma di gereja, tapi di rumah, di kantor, di mana saja. Yang namanya gosip itu spreads like fire. Itu kayak menyebarnya kayak api. Cepat sekali gosip itu menyebar. Nah, sekarang saya ingin bacakan buat saudara Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saya berdoa ibadahmu nggak sia-sia. Pelayananmu juga nggak sia-sia. Di hadapan Tuhan loh ya. Kuncinya apa? Belajar mengekang lidah kita. Jangan biarkan lidah ini untuk bergosip, bicarain si A, si B, si C. Sampai orang-orang tahu, pokok kalau mau cari sumber berita tentang siapa saja datangnya sama kita. Firman Tuhan ngomong kalau kita tidak tahu bagaimana mengekang lidah kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri dan sia-sialah ibadahnya, kata firman Tuhan. Nah, sekarang apa perbedaan antara gosip dan fitnah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, gosip itu adalah pergunjingan tentang orang-orang lain yang bisa saja benar, tetapi bisa saja salah. Jadi belum pasti nih, belum benar-benar 100% itu benar. Nah, berarti bisa benar, bisa salah. Itu namanya gosip. Oke. Sedangkan fitnah, ini beda ya. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Jadi kita sudah tahu itu salah. Ya, tapi kita omongkan. Kita tahu orang itu nggak gitu, tapi kita ngomong gitu tentang orang itu. Itu namanya adalah fitnah. Sedangkan gosip, kita belum tahu benar, belum pasti 100%. Dia benar atau dia salah. Kita cuma menilai, mengambil kesimpulan. Kita cuma menurut katanya orang lain. Ya, itu namanya gosip. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang suka bergosip? Bahkan kenapa orang suka menyebarkan gosip? Sebenarnya sederhana, saudaraku. Orang suka bergosip karena saat kita membicarakan kejelekan orang lain, kayaknya muncul perasaan dalam diri kita lebih baik dari orang itu. Ya, wah, orang itu penipu, orang itu nggak benar, kayaknya kita yang lebih baik daripada dia. Hati-hati. Ya. Ada juga orang suka bergosip karena bangga banget kalau tahu informasi tentang seseorang yang orang lain nggak tahu. Ya, kita ngomong, kamu tahu nggak tentang dia? Kamu tahu nggak tentang si B? Kamu tahu nggak tentang si C? Wah, kita bangga banget kalau orang lain nggak tahu, kita tahu. Dan sebagian orang karena kesukaan seperti itu, kecanduan gosip. Hari ini saya berdoa segala bentuk kecanduan gosip dipatahkan, dihancurkan, kita dimerdekakan dan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena gosip sangat merusak. Anda harus ngerti, gosip sangat merusak. Coba Anda renungkan. Kalau seandainya saudara datang di dalam ibadah yang saya layani untuk pertama kali, kita baru pertama kenal, ya tepat sebelum saya khotbah, Anda dengar khotbah saya, terus kemudian ada orang yang cerita sama saudara bahwa
Pastor Jonathan itu sukanya main tangan, nempelengin istrinya sama anak-anaknya. Oke, kira-kira ketika sudah dengar khotbah saya, seperti apa citra saya di benak saudara? Ada kemungkinan besar, nggak peduli seberapapun kata-kata, seberapapun baiknya, benernya kata-kata yang keluar dari mulut saya, itu semua akan langsung berhadapan dengan tembok penolakan yang kuat sekali di hati Anda. Benar? Ya. Nah, itu dampak merusak dari gosip. Nah, seringkali kita merasa yang kalau orang lain kayak gitu nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau gantian kita yang dibicarakan dengan tidak adil, belum tentu benar, belum tentu salah, tapi buat kita tuh nggak benar. Orang lain membicarakan dan kemudian langsung reputasi kita dirusak, nama kita dirusak. Ya, saya rasa saudaraku, kita tidak suka digosipkan. Oke, nah cuma masalahnya gini, sekalipun tidak ada orang yang suka digosipkan dengan tidak adil, tapi jujur ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga menggosipkan orang lain di belakangnya mereka. Ini problem. Ini masalah. Dan kalau kayak gini ada di kelompok sel kita pasti bermasalah. Kalau kayak gini ada di keluarga kita bermasalah. Kalau kayak gini ada di tempat kerja kita pasti bermasalah. Kalau kayak gini ada di gereja pasti bermasalah. Saya sudah ketemu sama orang-orang yang hidupnya dihancurkan gara-gara gosip. Jadi hari ini mari kita bertanya sama diri kita masing-masing. Budaya seperti apa yang kita ingin punya di dalam kelompok sel kita, di rumah kita, di gereja kita, di kantor kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada. Budaya seperti apa yang ingin kita punya? Apakah budaya saling menggosipkan? Anda yakin mau punya yang seperti itu? Atau budaya yang saling menghargai, saling mendukung, saling memuji? Mari kita pilih. Saya yakin orang yang masih waras, saudaraku, tidak mau budaya yang saling menggosipkan, di belakang ngomongin orang lain. Saya yakin yang kita pilih adalah budaya yang baik, budaya yang saling menghargai satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya ajak saudara, mari kita ubah kebiasaan bergosip. Oke, caranya gimana? Ada dua hal yang kita perlu biasakan. Nomor satu, biasakan think positif. Berpikirnya mesti positif. Oke. Jadi daripada kita mencurigai seseorang, langsung curiga dulu, lebih baik kita mikir positif dulu. Kalau dia ngomong, wah saya terlambat karena macet. Kadang-kadang spontan di benak kita langsung muncul alasan. Padahal kita belum tentu ngerti benar apa tidak alasan itu. Bisa benar, bisa salah. Tapi kita langsung alasan. Langsung menjudge, langsung menghakimi. Ya. Nah, ubah itu semuanya. Ya, dan mulai belajar. Think positif, berpikir positif. Bisa jadi mungkin, ada kemungkinan bahwa memang terjadi kemacetan yang tidak terduga di luar perkiraan sehingga akibatnya dia jadi terlambat. Oke. Jadi daripada kita mencap seseorang penipu, pembohong, lebih baik kita fokus ya untuk berpikir positif. Ya. Jadi ini mesti kebiasaan yang kita kembangkan. Ketika kita berpikir dengan orang lain ngomong, kita mikirnya, komennya, baik mulut kita ngomong maupun mikir dalam benak kita. Think positive, speak positif. Ayo kita budayakan. Di kelompok saya kita, speak positif. Di rumah kita budayakan ngomongnya yang positif, mikirnya yang positif. Di gereja kita, dalam pelayanan antar sesama pelayan Tuhan, mari kita berpikir positif, belajar. Memang gampang ngomong, tapi kadang-kadang karena sudah terbiasa, sudah langsung curiga, wah bla 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 dia kayak gini. Dan semua yang negatif itu yang langsung otomatis.
Hari ini saya berdoa kuasa Tuhan bekerja memampukan kita berpikir yang positif mengganti negatif jadi positif. Yang kedua, konfirmasi langsung ke sumbernya. Kalau saudara menghadapi konflik atau saudara mendengar ada sesuatu yang nggak pas, ya, daripada kita berasumsi buruk, namanya juga asumsi. Asumsi bisa benar, bisa salah. Daripada berasumsi buruk tentang orang itu, terus membicarakan orang itu di belakang. Lebih baik langsung datangi orang itu dan bicara baik-baik. Ya, itu lebih fair, lebih gentleman. Coba Anda renungkan, kalau saudara punya masalah di kantor, atau di gereja, atau dimanapun, sama seseorang, tendensi kita apa? Langsung datangi orang itu, beresin masalah dengan bijaksana, dengan dewasa, atau tendensinya kita adalah kita ngomongin orang itu sama temen kita. Kamu tahu nggak dia kayak gini? Kamu tahu nggak dia kayak gitu? Hati-hati saudaraku. Mari kita rubah cara kita berbicara. Daripada ngomongin tentang orang itu sama teman kita yang lain, pelayan Tuhan yang lain, rekan kerja kita atau siapapun. Lebih baik langsung datangi, ajak bicara, jadi gentleman, berbesar hati, selesaiin masalah dengan dewasa. Jadi kalau kita itu terbiasa berpikir positif dulu, terus kemudian langsung ngomong sama yang bersangkutan, nggak ngomong kemana-mana, maka budaya gosip akan dipadamkan. Saya berdoa budaya gosip di gereja, di kelompok sel, di rumah saudara, di kantor saudara, dipadamkan. Dengan cara apa? Mikir positif dan budaya langsung bicara sama yang bersangkutan, bukan sama orang lain. Orang lain nggak ada urusannya. Kita omongin begini begitu, no. Ya, jadi mulai hari ini langsung ketemu bicara sama yang bersangkutan dengan dewasa, dengan bijaksana. Ada satu cerita yang cukup menarik tentang Sokrates, seorang ahli filosofi Yunani. Suatu hari dia ketemu sama satu temannya di jalan, lalu temannya itu berkata, Sokrates, kamu sudah dengar kabar belum tentang dia, tentang si A itu? Familiar saudaraku, kalau ketemu sama orang tertentu selalu, kamu udah dengar kabar belum tentang orang itu? Tentang si A, si B, si C. Sokrates memberikan teladan yang bagus sekali ketika ketemu sama orang yang sukanya gosip. Orang yang sukanya semakin digosok semakin sip. Ya, sebelum temannya sempat cerita tentang si A, si B, si C, langsung Sokrates menanyakan 3 hal ini kepada temannya dan dia sebut ini sebagai tes 3 filter. Jadi kalau mau cerita sama Sokrates mesti melewati 3 filter. Filter 1, filter 2, filter 3. Kalau lewat 3 filter baru boleh cerita. Oke, apa? Sokrates ngomong begini, apakah yang kamu akan sampaikan ke aku pasti benar? Bukan mungkin benar, mungkin salah. Pasti benar. Dan temannya ngomong, ya belum tentu sih. Belum tentu. Yang kedua, apakah yang kamu akan omongkan ke aku sesuatu yang positif? Ya enggak sih, bukan positif tentang orang itu sih, kejelekannya, kekurangannya, kesalahannya, bukan kebaikannya, bukan sesuatu yang patut dipuji, ya bukan sesuatu yang indah, yang patut dihargai, tapi sesuatu yang patut dicela. Berarti enggak lulus tes yang kedua. Yang ketiga, apakah yang kamu sampaikan ini berguna, bermanfaat? Kalau aku dengar ceritamu itu, aku jadi dibangun imanku, aku jadi belajar sesuatu yang luar biasa, hikmat yang membangun, firman Tuhan rema yang luar biasa. Temannya ngomong, enggak juga sih. Jadi 3 tes filter yang diajukan Sokrates, temannya semuanya fail, gagal semuanya. Dan Sokrates ngomong, sudah kalau gitu,
kamu nggak usah cerita sama aku. Kenapa? Karena belum tentu benar, satu. Yang kedua, bukan hal yang positif. Yang ketiga, nggak berguna, nggak membangun aku. Ngapain aku dengar? Kamu nggak usah cerita sama aku. Ini cerita yang menarik, pelajaran yang menarik. Saya ajak saudara, ayo praktekkan. Kalau saudara mau dengar cerita orang lain, ngomong sama diri saudara sendiri, itu pasti benar apa tidak? 100% dijamin benar apa tidak? Bukan katanya-katanya. Yang kedua, positif apa negatif? Ya kalau negatif ngapain lah? Jadi sampah aja dalam pikiran dan hati kita. No, cari yang positif. Yang ketiga, berguna nggak? Bermanfaat nggak buat kita? Oke, kalau lulus 3 filter itu baru boleh jalan. Ya, Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya berdoa mulai hari ini perkataan saudara mendatangkan kasih karunia buat orang yang mendengar. Jangan sampai perkataan saudara justru malah perkataan yang membuat orang jadi jengkel, jadi marah, merasa diomongin di belakang. Saya ajak saudara, perkataan saudara mesti perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Kalau orang mendengar perkataan saudara, dibangun imannya, disegarkan, dikuatkan. Oke, bukan malah berpikirnya kemana-mana. Bukan malah kita jadi curiga sama orang lain, nggak suka, kecewa sama orang lain. Itu semua dampak merusak dari gosip. Mulai hari ini, ayo kita ambil komitmen, kita ubah kebiasaan bergosip, kita kembangkan kebiasaan saling menghargai, saling mempercayai. Oke, jadi buat saudara yang diberkati dengan sharing ini, Anda boleh subscribe channel di CSM Jonathan Setiawan Ministries. Anda bisa like dan sharekan ini sama teman saudara. Mari kita diberkati, kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.